menyesuaikan. Terima kasih Tuhan kiranya Engkau masih mengizinkan kami bernafas di pagi yang indah ini. Terima kasih kiranya Engkau sudah menjaga menyertai kami dari rumah kami masing-masing sampai di sekolah dengan keadaan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Berikan kami hikmat, kepintaran dan Roh Kudus dari kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Hari ini hari semua kan tidak? Katakan namanya ya. Alimran. Ada Rebo. Andika. Ada Rebo. Aswar Maryam Jarfi. Ada Rebo. Veteran Banjar Nahor. Ada Rebo. Brandon D. Angelo Tandigoa. Ada Rebo. Deborah Salman. Ada Rebo. Esau Wesles Neyer Imba. Ada Fabiola Nanti. Ada Rebo. Franklin. Ada Rebo. Imelda Ada Fikri. Rebo. Isnaini. Ada Rebo. Julia El Said Kewoy. Ada Rebo. Marsha El Mangasa. Ada Rebo. Marta Vina. Ada Rebo. Martin C. Waluruno. Ada Rebo. Mario Gilbert Simon. Ada Rebo. Nining Mariani. Ada Rebo. Nur Fadia Fadila. Ada Rebo. Ovin Olivia. Ada Rebo. Pascalina. Ada Rebo. Dwi Fatma. Ada Rebo. Ratna. Renol. Ada Rebo. Rulan. Ada Rebo. Charlotta. Siti Novrianti. Ada Rebo. Sofian Saputra. Ada Rebo. Syahrani. Ada Rebo. Mari Cetesia. Ada Rebo. Bernard Sabro. Ada Rebo. Elizabeth Carmela Bless. Ada Rebo. Oke. Terima kasih ya. Nah, bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Semangat? Luar biasa ya. Nah, semua berdiri dulu, kita menyanyikan lagu nasional ya. Garuda Pancasila. Berdiri semua lakukan. Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke, terima kasih. Oke, nah, perhatikan layar di depan ya. Nah, kita belajar mengenai bioteknologi. Nah, kemarin Ibu sudah sampaikan apa pengertian bioteknologi. Siapa yang masih ingat pengertian bioteknologi? Oke, wow, semua tahu ya. Nah, Ibu persilakan untuk Syahrani bacakan apa pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah gabungan dua kata yakni biologi dan teknologi sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu untuk memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dimanfaatkan manusia. Oke, tepuk tangan untuk temannya ya. Oke, jadi bioteknologi ini gabungan dua kata, yaitu biologi dan teknologi. Nah, biologi itu kan berbicara tentang makhluk hidup. Teknologi adalah alat yang kita pakai pada saat ini ya, alat
ini sangat tidak layak dikonsumsi. Tapi untuk pembelajaran bioteknologi ini justru jamur tersebut kita konsumsi untuk dipakai di dalam memenuhi kebutuhan manusia, ya. Berbeda dengan hal yang tadi. Yang tadi kan tidak bisa dikonsumsi. Sedangkan bioteknologi yang akan kita buat ini justru bisa dikonsumsi. Contohnya apa? Ada seperti gambar di atas. Ya, gambar apa di atas? Yogurt. Nah, gambar ini sering kamu makan tidak? Sering. Nah, ini kamu kan tidak tahu. Ternyata gambar ini ada diproduksi melalui jamur, ya. Itulah namanya bioteknologi. Teknologi yang menghasilkan keju, menghasilkan tempe dan yogurt, sama yang akan kita buat pada hari ini, ya. Ada 3.7, memahami konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada indikatornya. Kemudian untuk pengetahuan keterampilannya, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pembelajarannya, ya. Siapa yang mau bantuin untuk baca di atas? Iya, ini ada. Melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang dengan benar. Melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber-sumber bioteknologi dan produk yang dihasilkan dengan benar. Melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu menerapkan konsep bioteknologi di lingkungan sekitar berdasarkan studi literatur atau praktikum dengan benar. Nah ada 3 tujuan kita belajar bioteknologi. Kamu nanti akan membuat proyek. Proyek apa yang akan dibuat? Nanti sebentar rumusan masalahnya Ibu akan jelaskan. Intinya proyeknya terkait dengan bioteknologi yang akan kita hasilkan. Jadi pada saat nanti kegiatan proyek, Ibu akan datang ke rumah kalian masing-masing. Ada 3. Melalui kegiatan proyek nanti kamu dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi berbagai bidang. Yang kedua, melalui kegiatan proyek peserta didik, kamu dapat mengidentifikasi lagi sumber-sumber bioteknologi dan produk bioteknologi yang dihasilkan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan proyek, kamu mampu menerapkan konsep bioteknologi di lingkunganmu. Kemudian, kamu melakukan praktikum tersebut dengan benar. Ya. Inilah rumusan masalahnya. Rumuskan masalah dari gambar di samping. Ini gambar apa? Singkong. Iya. Kalau di sini kita bahasakan kasbi. Padahal ini adalah singkong, ya. Nah, singkong ini biasanya kamu hanya masak apa? Direbus. Siapa orang goreng? Digoreng. Dikukus. Dibakar. Itu yang sering kamu lihat, ya, makanan singkong yang kamu konsumsi di rumah. Nah, singkong ini kita mau buat menjadi bioteknologi, menjadi tape singkong. Kenapa dia dikatakan bioteknologi? Karena melibatkan yaitu jamur. Jadi nanti singkongnya kita kupas seperti kamu lihat di YouTube bagaimana pembuatannya. Kemudian diberikan ragi, ya. Diberikan ragi. Kemudian kita tunggu sampai beberapa hari baru dia jadi tape. Nah, itu yang akan kita buat melalui singkong tersebut. Jadi ada produk makanan baru yang selama ini kamu tidak pernah lihat. Setelah kamu belajar dan membuat tape melalui singkong tersebut, kamu sudah tahu, oh ternyata singkong atau kasbi yang biasa kamu konsumsi bisa menghasilkan berbagai makanan. Singkong ini bisa dibuat menjadi kue-kue, sirup, apa dan segala macam. Paham sampai di sini? Paham, Ibu. Oke, sekarang kamu Ibu sudah lihat
Sudah di kelompoknya masing-masing sudah? Sudah Ibu. Oke, setelah sudah ada di kelompoknya masing-masing, kelompok 1, 2, 3, dan 4 pada LKPD dan bahan ajar. Nah, Ibu akan bagi per kelompok sesuai dengan kelompoknya. Silakan dibaca LKPD-nya dan tulis nama kelompok masing-masing di LKPD sekarang ya. Tugasmu sekarang tulis di LKPD ini nama kelompokmu dan rancangan apa yang ingin kamu buat dari singkong atau kasbi yang kita akan buat menjadi tape. Rancangan apa, kue apa yang kamu ingin hasilkan? Ya, paham? Paham? Paham, Ibu. Oke. Kelompok 1. Dibuat ya seperti yang Ibu sudah jelaskan. Jadi tulis nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompoknya masing-masing. Dia tidak apa-apa. Apa lagi yang alatnya?
Sudah jelas ya? Jadi sudah ada cara pembuatannya seperti apa, sudah menyusun semua sesuai rencana. Nanti ibu datang ke tempat kamu satu-satu, ke rumahnya siapa yang sudah ditunjuk di rumahnya. Ibu akan datang melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan tape yang kamu rancang, yang kamu ingin buat. Oke. Baik, seperti biasa sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Silakan Imelda pimpin doa dulu, Nak. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kami masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa dalam agama kepercayaan saya, yaitu agama Kristen. Yang lain bisa menyesuaikan. Berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau sudah memimpin kami, pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami mau pulang, jalan ini sertai kami, guru-guru dan murid-murid, baik yang berjalan kaki, menggunakan roda 2 maupun menggunakan roda 4. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai kami dari sekolah sampai di rumah kami masing-masing yang tiada selamat. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sekian pembelajaran yang kita lakukan. Siapkan. Kalian mau bersalam? Terima kasih, Ibu Guru. Oke, sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, Ibu. Oke, silakan pulang ke rumah. Mari Bu Guru beri salam. Oke, pakai anak-anak silakan duduk kembali. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Imelda, pimpin doa dulu, Nak. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita di hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa agama kepercayaan saya, yaitu Kristen. Berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau masih mengizinkan kami bernafas di pagi yang indah ini. Kiranya Engkau sudah menjaga diri kami dari rumah kami masing-masing sampai di sekolah dengan kita selamat. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Berikan kami hikmat, kepintaran, dan Roh Kudus. Jaga lindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhir di pelajaran kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya, Imelda. Oke, semua hadir hari ini? Ya, dengarkan namanya ya, Nak. Fadil, Hadir Bu. Oflan Salamuk, Hadir. Dea, Cahaya, Imelda, Hadir Ibu. Alfian, Hadir Ibu. Januar, Hadir Ibu. Franciscus Hadir Ibu, Ibu. Marsha, Nur Fadia, Islaini, Sofian Saputra, Al Imran, Syahrani, Ratna, Nining Mariani, Fitri Amalia, Pascalina Sabro, Andika Jamal. Oke, terima kasih anak. Oke, bagaimana kabarnya semua hari ini? Sebelum kita belajar, semua berdiri, kita menyanyi lagu nasional dulu ya. Lagu Pancasila ya. Oke. 1 2 3 4 1 2 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
singkong yang dibuat menjadi tape. Melalui proses fermentasi singkong tersebut dengan ragi, akhirnya menghasilkan tape ya. Nah, kita lihat ini ada beberapa video teman-teman yang Ibu sudah monitoring secara langsung. Ya, perhatikan cara temannya membuat tape di rumah setiap kelompok.
tadi adalah monitoring ibu di beberapa kelompok cara pembuatan sampai tape itu bisa menjadi seperti ada yang di depan kamu. Jadi oke, dikerjakan dulu diambil KPD-nya. Rasa ini sebelumnya dan setelah. Bagaimana teksturnya pada saat sebelum jadi tape? Tulis. Oke, setelah monitoring yang sudah Ibu lihat, kita lihat video monitoring. Setelah kamu mengerjakan LKPD, nah saatnya kita presentasi ya. Ibu persilakan untuk kelompok 1, silakan naik ke atas untuk presentasi. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan buat kami kelompok 1 yang ingin mempresentasikan dari hasil kerja kami yaitu singkong tape goreng coklat keju. Oke. Terutama singkongnya kami kupas dulu. Setelah dikupas dipotong-potong hingga kecil. Setelah dipotong-potong dicuci dan dibilas pakai air bersih. Setelah dibilas ditiriskan, lalu dimasak di atas pancing. Dikukus hingga matang. Setelah dikukus, diangkat dan ditaruh di atas daun pisang, dihamburkan pakai ragi. Kita dihamburkan pakai ragi, ditutup kembali pakai daun pisang, dan didiamkan selama 2 hari 2 malam. Setelah didiamkan atau difermentasikan selama 2 hari 2 malam, angkat dan balurin di tepung basah. Setelah dibaluri di tepung basah, angkat lalu digoreng di minyak yang sudah panas. Setelah digoreng, kalau sudah melihat sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Setelah angkat, taruh di atas piring, tuang coklat dan parut keju. Setelah tuang coklat dan parut keju, sajikan di atas meja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dari hasil kerja kami yaitu singkong tape goreng coklat keju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok.
Oke, silakan. Mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi? Apa yang terdapat pada ragi tape? Karena ragi adalah jamur yang berperan dalam proses fermentasi yang akan merubah singkong menjadi tape. Jika tidak ditambahkan ragi, maka proses fermentasi tidak akan jadi. Oke. Tepuk tangan untuk anak temannya. Nomor 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Naik gambar. Makasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Oke, pertama-tama kita kupasin dulu singkongnya, kemudian dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian dicuci sampai bersih. Setelah dibersih, terus dikukus. Setelah dikukus, kita dibiarkan dingin. Setelah sudah dingin, kita menaruh ragi. Setelah menaruh ragi, kita biarkan selama 2 hari 2 malam. Setelah 2 hari 2 malam, setelah itu sudah jadi tape. Setelah jadi tape, kita tuangkan susu coklat, kemudian diparui keju. Setelah itu ditaruh sirup dan ditaruh lagi dengan es batu. Oke. Apa namanya? Namanya adalah es tape coklat keju. Oke. Tepuk tangan untuk teman. Oke, silakan. Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin? Mengapa? Karena jika singkong masih terlalu panas, ragi tidak akan berfungsi dengan baik. Sebab jamur yang terkandung di dalam ragi akan mati jika terkena panas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja mereka yaitu membuat tape biskuit pedas. Oke, luar biasa ya. Terus Terus? buat pertama kupas kasbinya yang dicuci hingga bersih dan direbus hingga mulai lembek Ya. dan didiamkan didinginkan dan kalau sudah mulai dingin dikasih ragi dan didiamkan selama 2 hari 2 malam, lalu diberikan tepung sajiku dan digoreng hingga kecoklatan dan hingga semuanya selesai, lalu ditiriskan dan sampai biskuit pedas pun jadi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sekarang untuk kelompok 4. Naik ke atas, kelompok 4. Oke. Ya. Oke. Kami dari kelompok yang 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu donat tape keju. Oke, luar biasa. Silakan. Cara membuatnya adalah pertama-tama kupas singkong, setelah dikupas dicuci hingga bersih, setelah itu dikukus, diangkat dan ditaburi dengan ragi, setelah itu ditutup dan difermentasikan selama 2 hari 2 malam. Setelah difermentasikan selama 2 hari 2 malam, dibuka dan kita akan membuat adonannya. Pertama-tama membuat adonannya, masukkan tepung, telur dan tape yang sudah difermentasikan selama 2 hari 2 malam itu. Lalu setelah itu adonannya diaduk hingga merata. Setelah itu dibentuk menjadi bulat-bulat. Habis itu digoreng. Setelah itu tunggu hingga kecoklatan. Setelah kecoklatan diangkat dan ditiriskan. Setelah itu diberikan topping, meses dan keju dan siap disajikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Oke. Nah, itulah tadi ada beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasil olahan makanan dari tape yang kalian buat. Mulai dari kelompok 1, luar biasa ya, membuat tape crispy coklat keju ya. Kemudian kelompok 2 membuat es tape ya, yang dibaluri juga coklat dan keju. Kelompok 3 dia membuat donat ya, donat keju ya, donat keju. Kelompok 4 dia membuat sama tape crispy tapi dia pedas ya. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 dari yang ibu lihat cara pengolahannya, rasanya dan cara presentasinya, hasil yang terbaik dimenangkan oleh kelompok 1. Oke, baik. Perhatikan di atas ya untuk penguatan. Jadi tape itu adalah salah satu jenis olahan makanan asli Indonesia ya. Jadi singkong kan yang dibuat dari tape itu adalah salah satu khas makanan kita. Nah, tape ini merupakan makanan fermentasi yang dibuat dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti singkong dan ketan. Tape banyak disukai oleh semua orang karena rasanya yang lembut, lezat, manis, dan juga rasa khas yang tidak ditemukan oleh makanan lain. Jadi tape itu kan ciri khasnya dia itu manis, lembut, dan agak kecut-kecut begitu ya. Nah, karena kenapa? Melalui proses fermentasi. Nah, manfaatnya apa? Jadi apa yang kamu buat ada manfaatnya. Yang pertama, tape itu bisa menghangatkan badan ya. Tape bisa menghangatkan badan. Yang kedua, tape itu membantu tubuh lebih berenergi. Jadi yang ketiga, tape bisa meningkatkan manfaat seksual. Yang keempat, tape untuk obat jerawat. Yang kelima, tape untuk diet. Keenam, tape sebagai sumber probiotik. Ketujuh, tape itu meningkatkan sistem saraf dan otot. Kedelapan, tape ini meningkatkan fungsi pencernaan. Nah, kesembilan, tape mencegah anemia. Kesepuluh, tape mengatasi penyakit darah tinggi. Luar biasa makanan tape singkong yang kalian buat ya. Kemudian kesimpulannya, nah, pembuatan tape ini dilakukan dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional. Jadi apa yang kamu lakukan ini adalah bioteknologi konvensional yang menggunakan apa? Ragi. Menggunakan ragi. Ragi apa namanya? Raginya? Saccharomyces cerevisiae ya. Nah, bagaimana prosesnya? Proses yang terjadi pada pembuatan tape yaitu proses fermentasi. Makanya kenapa didiamkan selama 2 hari? Itu namanya proses fermentasi. Nah, proses tersebut akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa dengan bantuan tape ragi ya. Proses itu mengubah karbohidrat menjadi glukosa dengan bantuan ragi tape. Makanya tapenya yang tadinya kan rasanya hanya ambar kan? Pada saat singkong sudah dikukus, kemudian kamu coba, biasa saja. Tapi setelah dia melalui proses fermentasi, maka tape itu akan menjadi manis ya. Nah, itu yang diubah, karbohidrat diubah menjadi glukosa ya. Nah, hasil tape singkong yang diperoleh dari percobaan ini yaitu tape memiliki rasa manis seperti tadi, rasa manis, tekstur singkong menjadi lebih empuk, yang tadinya keras menjadi lunak ya, dan sedikit lembek, dan memiliki bau yang khas, ada aroma tersendiri, aroma hasil fermentasi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Oke.
Ibu ambil spidol. Dikasih lomba ya. Ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan coba makanannya. Dicoba kelompok 2, silakan coba makanan kelompok 1. Silakan ke sini. Ya. Boleh dipotong kalau terlalu. Silakan dicoba. Oke. 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 Kelompok 1 silakan saling mencoba, saling mencoba makanan. Baru memberi nilai akan silakan saling mencoba makanannya masing-masing. Bagaimana rasanya? Mana yang terenak? Silakan saling mencoba makanannya. Silakan saling mencoba makanan. Kemudian silakan saling mencoba. Kemudian beri nilai ya, beri nilai di atas. Silakan saling mencoba makanan masing-masing hasil temannya. Silakan. Setelah dicoba, yang suka makanan kelompok 1 angkat tangan. Ibu hitung ya. Ulang ya. Ulang. Yang menyukai makanan kelompok 1 angkat tangan. Ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang suka kelompok 2 angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang menyukai makanan kelompok 3 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 orang. Yang suka makanan kelompok 4 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Oke, jadi yang dimenangkan rasanya adalah kelompok 3. Dengan judul tape crispy pedas ya. Oke. Oke, setelah semua selesai, saatnya kita masuk ke soal evaluasi ya. Soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini Ibu akan menguji sampai mana pengetahuanmu setelah kamu belajar materi bioteknologi konvensional, terutama materi pembuatan tape ya. Nah, silakan dibagi ke semua teman. Silakan waktunya. Ibu beri waktu untuk soal evaluasi ini. Ibu beri waktu 5 menit. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab. Silakan dijawab soal evaluasinya. Ya, ada yang perlu nafas? Ibu. Oke. Oke, silakan dijawab ya soalnya. Itu beri waktu
Dijawab saya? Dijawab ya saya? Oke. Dijawab. Sudah ya dijawab? Oke, jawab. Ibu beri waktu 5 menit, silakan menjawab. Bagaimana saudara? Oke. Siapa yang mau bantu ibu untuk baca soal evaluasinya? Nomor 1. Oke, silakan Fadil. 1. Bioteknologi menggunakan prinsip ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk penanganan dan pengolahan bahan. Prinsip dasar dari bioteknologi profesional ialah Apa? D. Apa jawabanmu? D. Oke, apa tadi? Fermentasi dan rekayasa genetika. Oke, silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk Fadil. Siapa yang bisa jawab untuk kelompok 2? Marsha, silakan. Mengambil teknologi dapat diberlakukan mengubah dan meningkatkan nilai tambah pangan serta pembuatan sumber pangan baru dengan mikroba. Hubungan yang benar antara mikroba dengan produk yang dihasilkan adalah C. C. Oke, apa bacaan itu? Iya, Rhizopus oligosporus ya. Oke. Terus siapa yang bisa baca soal nomor 3, angkat tangan. Oke, silakan Ali Imran. Kita beberapa tahap pembuatan tempe kedelai dan itu. 1. Pencucian 2. Perebusan 3. Penirisan 4. Pelagian 5. Penyiraman. Urutan yang benar dalam proses pembuatan tempe adalah B. Oke, jadi apa dulu untuk pembuatan tempe? Oke. Jawabannya apa? D. D atau C? D. Tepuk tangan untuk Al Imran ya. Siapa yang bisa ya baca? Oke, silakan. Oke, silakan Fitri. berikut ini beberapa bahan makanan yang difermentasikan oleh mikroorganisme dengan produk-produknya. Hubungan yang benar antara bahan mentah dengan mikroorganisme dan produknya adalah 1. Bahan 1. Susu 2. Kedelai 3. Kedelai 4. Singkong 5. Susu. Mikroorganisme. Oke, jawabanmu apa dari bahan-bahan itu? Oke, C. Apa itu C? 2 dan 3. Oke, 2 dan 3. Kedelai ya. Kedelai itu mikroorganisme yang dipakai adalah Aspergillus ya. Itu kedelai diubah menjadi tempe. Kemudian nomor 3, kedelai juga menggunakan jamur Rhizopus. Nah, jamur Rhizopus ini pembuatan yang menghasilkan kecap. Jadi kedelai itu bisa 2, bisa buat tempe, bisa buat kecap. Apa yang membedakan jamur yang digunakan? Oke. Sampai dari semua pertanyaan itu 4, siapa yang benar semua angkat tangan? Saya. Oke, luar biasa ya, semua sudah benar. Oke. Tepuk tangan untuk semua dirinya sendiri. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya ya, kita belajar mengenai hari ini kan bioteknologi konvensional, kita buat singkong menjadi
TAPE. Nah, untuk selanjutnya kita buat lagi supaya kita lebih tahu, oh ternyata bioteknologi konvensional ini banyak yang bisa kita hasilkan, olahan makanan yang bisa dimanfaatkan manusia. Untuk pembelajaran selanjutnya kita buat tempe dari apa? Kedelai ya. Dari kedelai kita buat menjadi tempe. Jadi siapkan bahan-bahannya, apa yang harus digunakan, apa yang harus dilakukan, disiapkan. Pembelajaran selanjutnya kita membuat tempe. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sudah ini selesai. Silakan anak-anak perbaiki dulu mejanya. Dirapikan, saatnya kita dirapikan dulu meja masing-masing, dibersihkan. Oke, soal evaluasinya dikumpul di sini di Ibu sama LKPD yang sudah dijawab, ya. Oke, bawa ke sini ke Ibu nak. Soal-soal evaluasinya kumpul ke sini dengan LKPD-nya ya. Terima kasih, Fadil. Oke, Dini. Terima kasih. Isna ini. Oke. Dibereskan semua meja-mejanya, tidak ada lagi. Dibereskan, sudah beres. Ya. Sudah beres semua? Sudah. Oke. Silakan Imelda pimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita pulang di rumah kita masing-masing, mari kita pimpin dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa agama kepercayaan saya, yaitu Kristen. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sudah menjaga, melindungi, menyertai kami di pembelajaran kami di siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya kami mau pulang, jaga, lindungi, sertai kami selalu di perjalanan, baik yang berjalan kaki menggunakan roda 2 maupun menggunakan roda 4. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Imelda. Oke, siapkan Fadil. Mari untuk Islam. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Silakan duduk kembali.